Baik terlihat di malam Diwali yang sangat bahagia tersebut. Lalu terlihat kembang api yang meletus ke udara oleh karena diletuskan oleh keluarga Sip di tempat itu. Begitu bahagianya terlihat keluarga mereka oleh karena pada malam itu mereka menyalakan kembang api bersama Amor bersama juga Anandi, yang pada saat itu sangat bahagia oleh karena kegirangan mereka. Ternyata di sela waktu itu tak lama kemudian datang seorang bandit yang akan menculik Anandi. Bandit tersebut sangat mengidamkan Anandi sehingga ia melukis dan mengagumi Anandi. Oleh karena itu, bandit tersebut berencana untuk menculik Anandi nantinya. Ia menatap ke Anandi sangat berbeda. Oleh karena itu, ia menunggu kesempatan agar Anandi menjauh dari tempat itu sehingga dia akan menculik Anandi. Tak lama kemudian Amor memintakan minuman kepada Anandi karena dia merasa haus pada saat itu. Lalu akhirnya Anandi pergi dari tempat itu dan terlihat Sip memberikan kado kepada Amor. Dan tak lama kemudian penculik tersebut mendapat kesempatan untuk menangkap Anandi. Dan ia menutup mulut Anandi, menyekap dan membawa ia pergi dari tempat itu. Namun keluarga Sip tidak menyadari bahwa Anandi telah diculik dan disekap oleh bandit tersebut. Lalu bandit tersebut membawa Anandi menuju ke suatu tempat, yaitu mobil yang sudah disiapkan bandit tersebut di luar gerbang mereka. Namun Anandi berusaha untuk melepaskan dari sekapan bandit tersebut. Beruntung tangan bandit tersebut terlepas dari sekapan ke mulut Anandi sehingga Anandi berteriak memanggil Sip. Betapa terkejutnya Sip melihat kejadian tersebut bersama keluarga oleh karena Anandi telah diculik oleh bandit tersebut. Lalu bandit tersebut membawa Anandi ke dalam mobil lalu lantas ia pergi. Tak lama dari itu Sip membuka pintu mobil dan berusaha untuk mengejar Anandi pada saat itu. Lalu keluarga mereka hanya tercengang melihat kejadian yang sesungguhnya. Di sisi lain terlihat kebahagiaan di rumah Kalyani pada saat itu. Mereka berkumpul dan nenek Kalyani memberikan hadiah kepada mereka untuk merayakan hari Diwali di malam tersebut. Lalu nenek Kalyani memberikan kepada Gehna hadiah yang spesial untuknya. Gehna lalu mendekati Kalyani sehingga ia berterima kasih kepada Kalyani dan Kalyani memberikan berkat kepada Gehna. Oke guys, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, agar kalian menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di video-video yang tentunya menarik di serial India Balika Padu. Lalu Kalyani memberikan kepada Nandu, yaitu anak dari Gehna. Lalu tak lama kemudian mereka dibagi rata oleh nenek Kalyani pada saat itu, oleh karena perayaan hari Diwali yang sangat bahagia yang mereka rayakan di tempat tersebut. Dan tak lama Narajan juga menerima hadiah tersebut. Nenek Kalyani membaginya mereka sangat rata oleh karena tidak satu pun yang tertinggal pada saat itu. Betapa bahagianya Jagdish melihat perlakuan nenek Kalyani kepada anak mereka, yaitu Manu. Dan tak lama kemudian lalu nenek Kalyani memberikan Narajan juga hadiah pada saat itu. Terlihat Gehna sangat bahagia oleh karena Narajan sangat menyukai Gehna pada saat itu. Namun Gehna belum merespon untuk Narajan. Lalu Narajan memberikan hadiah kepada Nandu, yaitu anak dari Gehna, sebuah jam tangan yang spesial untuk Nandu. Oleh karena Narajan sangat menyukai Nandu pada saat itu. Dan lalu Nandu memeluk Narajan. Ia sangat bahagia telah diberikan jam tangan pada hari Diwali tersebut. Dan Nandu memperlihatkan kepada Jagdish dan Manu. Oleh karena ia sangat bahagia Narajan telah memberikan jam tangan tersebut. Dan tak lama kemudian Narajan berpamitan untuk lekas pergi oleh karena ia akan mengadakan hari Diwali di tempat yang lain. Kita lanjut ke Anandi ya. Terlihat bandit tersebut, kita lihat bandit tersebut sedang dikejar oleh Sip pada saat itu. Dan bandit tersebut mengatakan kepada Anandi bahwa ia sangat mencintai dan menyukai dan mengagumi Anandi pada saat itu, bahwa Anandi untuk dibawa ke tempat di mana lukisan yang ia lukis, yaitu lukisan Anandi, kepada bandit tersebut. Dan bandit tersebut memaksa Anandi untuk
mencintainya. Dia sangat menyukai Anandi oleh karena ia mengagumi Anandi. Terlihat Sip masih berusaha untuk mengejar mobil bandit tersebut oleh karena istrinya di dalam mobil tersebut disekap oleh bandit yang sangat jahat untuk merebut istri Sip itu. Bandit tersebut mengatakan bahwa ia akan menikahi Anandi dan diboyong ia ke Paris oleh karena tempat bandit tersebut memanglah di Paris. Dan tak lama kemudian Sip mengatakan bahwa jikalau kamu dapat maka kamu akan kuhabisi. Jelas kata Sip berkata sendiri pada saat itu. Singkat cerita, terlihat bandit tersebut membuka pintu dan memasukkan Anandi ke dalam ruangan yang dimana tempat lukisan berada. Lalu bandit tersebut menarik-narik Anandi sehingga Anandi memberontak. Ia tidak ingin mengikuti apa kata pelukis tersebut atau penjahat tersebut. Dan penjahat tersebut memaksa Anandi untuk melakukan yang dia inginkan agar Anandi menandatangani atau mencoret di lukisan tersebut. Lalu pelukis tersebut mengatakan bahwa Anandi adalah idamannya pada saat ini. Dan pelukis tersebut sangat depresi oleh karena ia tidak bisa memiliki Anandi. Mengatakan kepada Anandi, karena sekarang aku telah nyata mendapatkan orang yang di dalam lukisan tersebut. Lalu pelukis tersebut menyuruh dan memaksa Anandi memegang spidol yang diberikan kepadanya untuk menandatangani lukisan tersebut, sehingga pelukis tersebut lega atas perbuatannya kepada Anandi. Lalu Anandi perlahan mengambil spidol tersebut. Akhirnya Anandi mencoret-coret lukisan tersebut. Namun sayangnya pelukis tersebut sangat marah oleh karena perilaku Anandi kepada lukisan tersebut merusaknya. Dan lalu Anandi marah atas perbuatan bandit tersebut memperlakukan kasar kepada Anandi. Lalu Anandi mengatakan kepada bandit tersebut bahwa cinta tidak bisa dipaksakan dengan dasar cinta yang murni. Jelas Anandi kepada bandit tersebut. Lalu Anandi sangat ngamuk. Ia membanting semua lukisan yang berada di dalam ruangan tersebut. Namun bandit tersebut melarang Anandi agar tidak menghancurkan lukisan-lukisannya itu. Dan akhirnya lukisan tersebut hancur berserakan dibuat oleh Anandi. Dan tak lama kemudian bandit tersebut mendorongkan Anandi sehingga Anandi terperosok di atas meja tersebut. Tak lama dari itu Sip datang di sana. Ia mendobrak pintu hingga terngah-ngah terlepas dari tempatnya tersebut. Penjahat itu sangat kaget atas datangnya Sip untuk menolong istrinya disekap oleh bandit tersebut. Lalu Sip memukul habis-habisan bandit tersebut hingga ia tersungkur. Tidak berdaya oleh karena kemarahan Sip tidak terbendung pada saat itu. Lalu Sip menendang dan meninju hingga bandit itu tidak bisa apa-apa oleh karena kemarahan Sip yang sangat berat kepadanya. Dan perkelahian terjadi sehingga dan tak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan pembalasan kepada Sip. Oleh karena Sip telah membabi buta menghajar habis-habisan ia pada saat itu. Anandi hanya diam dan melihat dan menyaksikan apa yang dilakukan suaminya kepada bandit tersebut. Nah oke guys, demikianlah ulasan cerita yang Mimin dapat sampaikan di kesempatan kali ini. Dan sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mimin yang bertugas undur pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.